Selamat datang di video tutorial visual komponen ya. Ini adalah video tutorial pertama dari seri tutorial basic pembuatan layout di visual komponen ya. Jadi supaya videonya tidak terlalu panjang untuk basic pembuatan layout ini saya coba buat beberapa seri video tutorial ya. Jadi di video tutorial pertama ini kita akan coba berkenalan dulu dengan software visual komponen ya. Mulai dari tampilannya, interface-nya, lalu penggunaan fitur-fitur dasar. Nah, ini ada salah satu contoh penggunaan visual komponen. Jadi visual komponen ini dipakai untuk simulasi pembuatan layout, untuk melihat seberapa efektif layout yang kita buat, untuk melihat potensi bottleneck, lalu untuk mengetahui ya di mana di bagian mana improvement bisa kita lakukan berkaitan dengan layout ya. Ujung-ujungnya kita ingin memproduksi produk secara efisien dengan layout yang kita punya. Ya, ini bisa kita play. Oke, jadi di sini kita bisa memasukkan konveyor, produk-produknya, ada robot juga. Di sini ada AGV juga, ada forklift. Ya, lalu di sini ada untuk warping ya, dan seterusnya. Nah, di video pertama ini kita akan coba belajar yang dasar-dasar dulu. Oke, ini kita back saja, lalu bisa kita new. Di sini ada kita mengenal tampilan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada menu tab ya, tampilannya ribbon. Di sini ada untuk quick access toolbar-nya ya. Bisa kita pengen munculin feature-feature yang paling sering kita pakai lah ya. Lalu di sini di menu tab ini atau tampilan ribbon ini kita bisa melihat berbagai macam tools-tools yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Oke. Lalu di bawahnya ada panel e-katalog, lalu ada panel cell graph ya. Di sini bisa kita switch. Kalau misalnya terhapus, kita bisa munculkan di bagian menu tab ini e-katalog sama cell graph-nya bisa kita munculkan ya. Nah, di e-katalog ini isinya ada banyak sekali library yang ada atau yang disiapkan oleh visual komponen ya, mulai dari konveyor, robot, layout, contoh-contoh layout, tadi ada AGV, ada feeder, dan seterusnya. Lalu di sini ada simulation control untuk mengatur animasi kita, untuk ekspor ke PDF atau ke video, untuk atur kecepatan animasinya. Ya, di sini ada floating origin, ada 3D world toolbar, ada view selector, ada output panel, properties panel. Oke, kita akan coba masukkan saja ya beberapa komponen dari e-katalog ya. Kita bisa masuk ke PM Flow komponen. Di sini ada feeder, bisa langsung kita double klik. Ya. Nah, feeder ini fungsinya untuk memasukkan produk ke dalam sebuah layout. Lalu kita coba masukkan konveyor. Di sini ada punyanya visual komponen. Tadi kan kita bisa double klik ya untuk memasukkan komponen. Lalu di sini juga kita bisa drag and drop seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita coba belajar manipulasi view atau view manipulation dengan menggunakan variasi klik kanan. Ya, kalau klik kanan ditahan, kita geser, ini jadinya rotate. Kalau klik kanan kita tahan, klik kiri kita tahan, kita geser, ini jadinya pan ya. Lalu kalau tombol shift kita tahan, klik kanan kita tahan, dorong ke depan dan ke belakang, ini jadinya zoom ya. Bukan klik kanannya kita tahan dulu ya, baru tombol shift-nya kita tahan nih, nggak bisa. Oke. Atau juga sebenarnya kalau mau main scroll juga bisa ya, zoom atau scrollnya ditahan. Ini jadi pan ya, mana yang lebih nyaman terserah. Nah,
Selanjutnya kita akan coba geser conveyor ini, kita klik ya, kita geser ke feedernya, kita dekatkan. Karena kalau nggak didekatkan, feedernya nggak bisa ngeluarin produk ke conveyor ya. Makanya harus kita dekatkan. Nah, kalau pengen kita dekatkan, pastikan di sini di PNP manipulasinya. Jangan ke interact ya. Kalau ke interact, nah dia akan mengubah geometri dari produknya ya. Karena di sini kita bisa atur panjangnya, tingginya, dan seterusnya itu bisa kita atur. Nah, ini salah satu kelebihan di Visual Component juga. Kita bisa mengatur geometri dari bendanya. Jadi tidak seperti geometri yang kita lihat gitu loh. Oke, ini kita geser aja, klik tahan, kita geser. Sorry, kita klik dulu. Klik tahan, kita geser. Ada panah hijau nih, artinya dia bisa nempel sampai warnanya jadi panah kuning. Oke, kalau sudah nempel, kita bisa simulasikan di simulation control yang ada di sini. Kita lihat di sini, maka si produknya bisa dimasukkan ke dalam conveyor dan jalan di conveyor ya, karena fungsinya conveyor ini untuk mengalirkan produk. Oke, seandainya kita ingin menggunakan 2 buah conveyor, bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa klik, lalu kita bisa clone. Nah, seperti ini ya, kita bisa kopas atau copy paste. Oke. Nah, tadi di sini ada view selector. Di view selector kita bisa top. Lalu kita bisa coba gunakan fungsi standar ya, yaitu copy paste. Seperti tadi, clone hanya saja kita menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Tahan tombol Ctrl, kita pilih ya. Kita akan coba copy paste. Ya, 2 buah conveyor ini Ctrl C dan Ctrl V saja. Ya, ini kita geser, klik tahan seperti ini. Jadi kita juga bisa melakukan fungsi dasar seperti tadi, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, di view selector ini, kalau kita lihat cara penggunaannya ya, ada titik, ada garis, ada sisi. Ini bisa kita pilih semua ya. L ini left, B ini back, F ini front, R ini right, T ini top ya artinya. Jadi ini sepertinya seperti kubus yang kita buka gitu, supaya gampang dilihat seperti ini. Oke. Dan di sini di 3D World Toolbar ada all untuk melihat semuanya. Lalu ada selected ya, fill selected untuk melihat satu buah benda yang kita pilih secara full. Nah, selain fill selected, di sini juga ada klik kanan center in 3D view. Jadi misalnya tadi ya, kalau kita pilih bendanya, kita klik kanan center in 3D view. Yang ini deh biar kelihatan. Center in 3D view. Dia tidak mempengaruhi zoom-nya ya. Misalnya zoom-nya sejauh ini ya, klik kanan, center in 3D view ya dia akan mempertahankan. Beda sama fill selected, dia langsung zoom semua. Lalu di sini ada hit light ya untuk ngatur cahaya. Kalau teman-teman kelihatan di sini tadi ada perubahan ya tuh. Nah, di sini ada untuk ngatur perspektifnya. Ini bagus kalau kita ekspor JPEG ya. Di sini kita bisa ekspor PDF juga. Ya, kita kembalikan ke ortografik aja. Di sini ada render mode-nya. Kalau saya lebih suka face edge selected ya. Kalau pakai yang face edge edit, kalau pakai yang lebih real lagi, kita bisa pakai coba material shaded atau realistic shaded. Nah, mana yang paling nyaman, dan ini juga enteng kok kalau di Visual Component. Bisa dimatiin dulu. Oke. Lalu di sini ada view editor. Kalau kita udah bikin view-nya bolak-balik capek kan bisa kita save ya. Jadi nanti kalau mau balik-baliknya enak gitu. Ini bisa kita save lagi. Ya, jadi kita tinggal ke sini, balik seperti itu. Kalau pengen diupdate tampilannya juga bisa gitu. Ini seperti ini, misalnya mau kita update di sini. Aduh. Kita klik dulu, kita zoom. Di sini jangan diklik ya, tapi dipilih update. Ya, sehingga kalau kita klik sini,
dia sudah update tampilannya. Oke. Atau seandainya teman-teman mau nanti presentasi ya, itu bagaimana? Nah, ini kita bisa ketikkan F11, view-nya jadi all ya. Jadi ribbon, panel-panel yang menghalangi sudah hilang. Kita bisa fokus ke layout-nya saja. Oke. Mungkin udah terlalu panjang ya, itu dulu aja. Sebelum kita masuk ke fungsi-fungsi yang lebih apa ya, lebih banyak gitu, lebih kompleks. Oke, ini untuk kembalikan F11 saja. Sampai jumpa di video, oh sorry. Mungkin kalau mau di save silahkan di save ya, di save aja nih. Bisa kita save. Silakan taruh di direktori yang teman-teman suka ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video tutorial dari Visual Component berikutnya.